Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam kelas 7, bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Objek IPA dan pengamatannya. Bab 1. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses pengamatan, yaitu proses menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, proses membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Yang kedua, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dari belajar IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek yang berukuran kecil atau renik. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, kita mengukur panjang meja 1,5 meter. Nah, di sini panjang merupakan pengertian dari besaran. Sedangkan 1,5 adalah nilai besaran dan meter adalah satuannya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku misalnya jengkal, hasta, dan depa.